mendapat mujizat daripadamu, yaitu diubahkan oleh firman-Mu. Oleh karena itu Engkau beri sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu, dan biarlah nama-Mu dikuduskan dan dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Hari ini biasa orang rayakan sebagai hari apa ya? Valentine. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita ada di hari ini untuk memuliakan Dia dan mengagungkan nama Dia sendiri. Kali ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, tapi mungkin saya harus atur dulu, mungkin baterai habis kapan. Ganti mic. Ini kan. Cek satu dua cek ya. Pak bisa menghadap ke sini speakernya. Ya. Baik. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Markus pasal 13. Markus pasal 13, kita akan lihat bersama-sama. Markus pasal 13 ayatnya yang ke-31. Markus 13 ayat yang ke-31. Markus pasal 13 ayat 31. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini sama-sama, oleh karena hanya satu ayat saja. 13 ayat 31. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Puji Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan Tuhan Yesus, tidak akan berlalu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, konteks pembacaan firman Tuhan ini yaitu Markus pasal 13 bicara tentang akhir zaman yang dimulai dengan pertanyaan dari para murid. Tapi sebelum ada pertanyaan itu, seperti yang khotbah-khotbah yang lalu, mereka berjalan di Yerusalem, kemudian dari Bukit Zaitun, kebetulan kami sudah pernah pergi ke sana, dan di depan mereka ada bait Allah yang direnovasi oleh Herodes. Begitu indah bait Allah itu, dan mereka sangat mengagumi bait Allah itu. Nah, saudara, ketika pada waktu itu dan mereka dalam keadaan mengagumi itu, Tuhan Yesus bilang, kamu lihat bangunan yang bagus ini, yang luar biasa ini ya, dia lihat ya, bangunan yang bagus ini, nanti satu saat tidak ada satu batu pun yang akan tersusun di situ. Wah, jadi penasaran kan mereka, dan akhirnya ajukan pertanyaan. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda kesudahan. Nah, dari rangkaian pembacaan ini, saya mencopot satu bagian firman Tuhan dalam ayat 31, yang saya tidak akan membicarakan tentang akhir zaman, tapi saya akan membicarakan tentang materi atau harta atau kekayaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, materi atau kekayaan atau harta benda itu penting, betul tak? Tidak bisa kita mengatakan bahwa itu tidak penting. Itu kadang-kadang menjadi posisi yang sangat penting bagi beberapa orang. Nah, siapa di antara kita yang bisa mengatakan begini, rumah itu tidak penting, tidak perlu rumah. Rata-rata orang yang menikah berdoa dan berusaha supaya ada rumah. Wah, kami ini melayani sudah puluhan tahun baru mulai bikin rumah. Sudah puluhan tahun, kami menikah sudah berapa tahun itu ya? Mungkin sudah sekitar 25 tahun baru mulai. Sebenarnya dulu sebelum datang sudah ada rumah di perumahan, dan kami datang ke Papua dijual. Karena saya katakan ke istri saya sesuai firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, akhirnya kita jual dan sekarang mulai membangun lagi. Nah, saudara, rumah penting. Apakah kendaraan tidak penting? Penting juga. Wah, kalau kita pelayanan jalan jauh
sampai berminggu-minggu, pelayanan cuma 2 hari, kasihan, sayang sekali ya. Nah, artinya begini, materi atau harta benda itu penting, sangat-sangat penting. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kendati materi itu penting, tetapi tidak sepenting yang dipikirkan oleh banyak orang. Materi itu atau kekayaan itu bukan segala-galanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Markus, kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 dulu. Kita cek di 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3. Ayat 7 dan ayat 10. Ya, dapat kita akan lihat ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 7 dan ayat 10. Ya, kita lihat dulu ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Kemudian kita lihat lagi ayatnya yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi bumi akan apa? Hilang. Akan hilang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, dari ayat-ayat ini, termasuk Markus pasal 13 ayat 31, saya bisa katakan seperti ini, materi bukan segala-galanya. Mengapa materi bukan segala-galanya? Di dalam pembacaan kita 1 ayat ini ada 3 pelajaran yang sangat penting berhubungan dengan materi atau harta benda. Yang pertama, kita lihat di Markus pasal 31 saja, fokus di situ. Dijelaskan lagi, langit dan bumi akan berlalu. Yang pertama, pelajaran pertama, materi atau kekayaan atau harta benda itu tidak kekal. Materi atau harta kekayaan itu tidak kekal. Saudara-saudara, maksudnya apa? Maksudnya materi, kekayaan, harta benda itu hanya bersifat sementara saja. Sekali-kala akan musnah, akan hilang, akan hancur, lebur berantakan. Habis. Termasuk fisik kita. Kita dari kecil, dari bayi, tumbuh, kemudian mulai jadi muda, dan wah ganteng, kulit kencang, dan lain sebagainya. Wih, kalau ketemu, wah orang terpesona mungkin. Tapi lama-lama tambah tua, mulai keriput dan mulai rambut putih. Ya, saya sering kali bilang ke ibu, kalau kita mulai terlihat rambut putih, kulit keriput, kita bersyukur karena kita umur panjang. Ya, Pak? Tapi kalau kita mulai stres dengan, aduh kenapa saya ini, mulai gigi mulai ompong ya. Ya bersyukur karena kita telah melewati waktu-waktu hari-hari hidup kita, ya kan? Tapi kalau kita mulai, aduh ini kenapa saya rambut mulai putih, kenapa saya mulai asam urat kenapa saya mulai darah tinggi, dulu saya tidak kram-kram sapu tangan, sekarang mulai kram-kram. Bersyukur karena banyak orang tidak sampai ke umur itu. Ya kan? Nah, kita lanjut. Ini tidak bicara tentang itu, tapi kita bicara tentang materi tidak kekal, akan musnah. Saudara-saudara, seperti dalam pembacaan kita, jadi latar belakangnya murid-murid melihat bangunan yang begitu indah, bait Allah yang luar biasa, dan ketika Yesus berkata, semua itu akan musnah. Tidak satu batu pun yang akan bersusun. Itu bikin mereka bingung. Saudara-saudara, kami pernah ditunjukkan itu satu batu, ada batu-batu yang sangat besar di bait Allah, dan memang sudah runtuh bait Allah. Dan kami pernah ditunjukkan satu batu berukuran 37 kali 12 kaki, atau panjangnya 11,28 meter, lebarnya atau tingginya 3,66 meter. Jadi 11 meter, kemudian tingginya 3,6, 3 meter setengah lebih. Satu batu. Sehingga kalau bilang nanti satu kali kelak tidak ada satu batu pun tersusun. Wah, ini bagaimana itu caranya itu akan hancur ya? Tetapi buktinya tahun 70 Jenderal Titus memimpin penyerangan kepada Yerusalem dan menghancurkan bait Allah, dan memang tidak ada sisa. Saudara-saudara, bukan tidak, tapi tidak bersusun satu dengan yang lain, hancur lebur berantakan. Dan bait Allah itu ada di mana sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika rasa kagum yang amat sangat dari para murid-murid
tentang bait Allah yang indah luar biasa. Tidak salah rasa kagum itu. Demikian juga dengan kita, dengan rasa bangga, rasa kagum dengan apa yang kita miliki. Kita tidak salah. Yang salah ialah ketika hati kita melekat pada harta benda itu dan kita lupa bahwa itu akan musnah. Atau hati kita terlalu melekat kepada kehidupan kita atau diri kita, dan setelah karena begitu melekat, dan ketika kita mulai bertambah umur, bertambah usia, mulai lemah, mulai sakit-sakitan, kita tidak stres kalau kita bilang begini, puji Tuhan, karena ini tandanya saya sudah bertambah umur dan mencapai usia seperti ini. Dan memang semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan begini. Kita lahir, kita jadi bayi, kemudian anak-anak umur 7 tahun. Ya, 7 tahun, senang lari-lari main kelereng. Kalau perempuan mungkin main lompat tali kah atau apa. Sekarang sudah ada ya main gadget ya. Tapi main lompat tali, main kelereng, main sembunyi-sembunyi. Kemudian kita bilang begini, saya tidak mau jadi tua, saya mau 7 tahun terus. Gak bisa kan? Tambah umur, akhirnya pacaran, menikah, punya anak, lama-lama punya cucu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesadaran bahwa materi itu tidak kekal, hanya sementara, akan menolong kita untuk menerima apa adanya ketika Tuhan mengizinkan sesaat materi itu mungkin hilang dari kita, atau semarak hidup kita mulai pudar. Kita tidak akan stres oleh karena kita menyadari bahwa harta benda itu cuma sementara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kita lihat bagian-bagian firman Tuhan ini. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan bahwa harta benda itu merupakan sesuatu yang tidak salah. Tetapi ketika hati kita, persoalannya yaitu apabila hati kita melekat padanya atau selalu mengandalkan harta benda, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kita harus rubah cara berpikir kita. Di mana hatimu berada, di situ hartamu ikut ke situ. Kalau di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, itu kacau. Tapi di mana hatimu berada, kemudian harta ikut ke situ, kita akan peduli dengan orang lain, kita bisa bantu orang lain. Karena apa? Harta itu dikendalikan oleh hati, bukan hati dikendalikan oleh harta. Ketika harta mengikuti hati kita, ini tidak di bagian firman Tuhan, tetapi kalau saya lihat dari dibalikan ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi mari kita bawa hati kita, menjaga hati kita, begitu motivasinya bagus, kudus, memuliakan Allah, harta kita ikut di situ, maka kita menyadari bahwa ini pemberian Allah. Kalau Tuhan mau ambil, silakan. Nah, karena ini pemberian Allah, maka saya seharusnya bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Hari ini hari kasih sayang, toh, Valentine, ya toh. Valentine itu saya tidak tahu latar belakangnya jelasnya bagaimana, tetapi tidak ada di Alkitab itu, tidak ada. Jadi jangan orang Kristen pikir ini ada di Alkitab, tidak. Cuma ini bagus juga hari kasih sayang. Jangan jadi seremoni, tetapi mari kita membuktikan hari kasih sayang dengan semangat berbagi kasih, berbagi perhatian, berbagi apa? Kalau kita memahami bahwa harta itu hanya sementara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, jadi harta benda kekayaan itu cuma sementara, akan habis. Wah, kalau begitu, hidup ini bagaimana ya? Yang kedua, kebenaran yang kedua, Tuhan yang memegang sejarah dengan tujuan yang jelas. Tuhan yang pegang kendali.
Tuhan yang pegang sejarah, semua dalam otoritasnya, dengan tujuan yang jelas. Kita bisa lihat itu dalam ayatnya yang ke-32, Markus 13 ayat 32, dikatakan seperti ini. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudara, firman Tuhan memang mengatakan langit dan bumi akan berlalu. Kendati harta, materi, kekayaan, benda itu tidak kekal, sekali kelak akan musnah, berlalu, pudar. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dialah yang memegang sejarah hidup dengan tujuan yang jelas. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, harta benda kita sekali kelak akan musnah, akan habis. Dan hal ini kadang-kadang membuat orang yang hatinya ada di harta, bisa stres. Kita harus menyadari bahwa tubuh ini kelak akan rusak, dalam tanda petik rusak. Akan menjadi lemah, kecantikan, ketampanan, atau apapun semuanya akan sirna, suram, habis, lenyap. Ini kenyataan. Itu kenyataan yang harus kita pahami. Dan Tuhan di bagian Alkitab, banyak ayat Alkitab yang menjelaskan tentang hidup itu bagaikan bunga rumput. Bagaikan rumput. Ya, bunga di padang, pagi hari mereka, sore layu. Nah, kesadaran ini akan menolong kita. Nanti hanya sementara. Tetapi jangan kita bikin kita jadi stres, kita jadi, bagaimana kalau begitu? Pegang kata-kata ini, firman Tuhan ini. Tuhan memegang sejarah, dia pegang kendali. Ya, dikatakan apa? Tentang hal itu saat pun tidak seorang pun tahu, hanya Bapa di surga. Semua dalam kendali otoritas Tuhan. Memang langit dan bumi akan berlalu, tetapi seperti saya katakan tadi, Bapa surgawi akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Artinya apa? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi Tuhan Sang Pencipta, yaitu Bapa kita, dialah yang pegang sejarah dengan tujuan jelas. Bapa punya tujuan yang jelas untuk kebaikan kita. Itu jelas di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Mari kita lihat Yeremia pasal 29 ayat 10 dan ayat 11. Ini nubuat, firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang Israel yang di dalam pembuangan. 29 ayat 10 dan ayat 11. Dikatakan seperti ini. Awalnya dari ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun lagi bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, itu dia. Kendati harta benda akan lenyap, kendati kecantikan, ketampanan, semarak diri kita akan pudar, tetapi Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali, dia mempunyai rencana yang indah, yaitu rancangannya apa? Rancangan damai sejahtera. Ini memang janji kepada Israel. Wah, itu bait Allah dihancurkan, tembok-tembok dihancurkan, diruntuhkan. Israel, bagaimana ini? Tuhan ada janji kepada Daud bahwa akan datang suatu saat di mana keturunan Daud akan memerintah dari Israel, dari Yerusalem. Ada damai sejahtera di situ. Tidak ada kesakitan, tidak ada kematian, kedukaan, tidak ada kedukaan, tidak ada kesakitan. Tidak ada masalah ekonomi, tidak ada yang lapar. Kerajaan damai sejahtera itu akan terjadi. Itu janji. Dan rancangan ini adalah rancangan damai sejahtera bagi semua orang. Nah, secara pribadi bagi kita, ada pergumulan, persoalan, tantangan, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana ini mungkin? Tuhan merancangkan untuk kebaikan kita, rancangan damai sejahtera untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca baik-baik itu dalam Roma pasal 11 ya, ayat 28 itu coba kita lihat dulu. Saya salah sebut lagi ayat lagi, cari-cari mana Paci itu dia bilang gitu. Karena ini saya tidak tulis tadi. Roma Roma
11. Oh ya. Roma 8, sorry. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan, ada syaratnya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi syaratnya ada. Walaupun Allah pegang kendali, semua dalam otoritasnya, tetapi berlaku bagi semua orang yang mengasihi Dia. Ada beberapa kali saya menyampaikan bahwa kita adalah domba-domba, atau kadang-kadang domba jalan di jalan yang salah. Masuk. Tapi lari lagi. Masuk, lari lagi. Masuk jurang. Atau masuk di lubang. Aduh, ini domba ini terlalu nakal, kasih patah dulu dia kaki ya. Patah kaki, baru kepala dia bungkus, kasih minyak, dan gendong terus ini domba kemana-mana, anak domba nakal. Kemudian setelah sembuh, dikasih lepas lagi, kemudian domba dia jalan lagi. Nah, saya tidak mau kalau sebagai domba saya Tuhan kasih patah kaki gitu kan, supaya saya dekat-dekat terus nakal-nakal gitu. Tidak mau. Tapi saudara, penekanan di sini bahwa semua dalam kendalinya, tetapi bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi secara dunia dalam kendali Tuhan tidak ada. Mungkin kita bilang begini, wah ini corona ini kapan nih selesai? Ada masalah ini, dunia ini kacau. Memang di akhir zaman seperti itu. Tetapi semua dalam kendali Tuhan. Nanti semua akan musnah, nanti ada langit baru dan bumi baru. Orang tanya begini, sama dengan anak-anak mahasiswa. Ada tugas-tugas, ada yang semua dekat wisuda tuh. Saya bilang begini, nanti wisuda saya ketua panitia wisuda. Kamu pilih mana? Kamu wisuda atau Tuhan Yesus datang? Dia lihat saya lama. Kita mau wisuda atau Tuhan Yesus datang? Ini wisuda ini, sarjana. Tuhan tunggu kah? Saya wisuda dulu baru Tuhan datang kah? Saya bilang begini, kalau saya, Tuhan datang segera boleh, tidak perlu tunggu wisuda. Karena waktu Tuhan datang, itu wisuda umum semua sudah. Yang percaya bisa diselamatkan, yang percaya diselamatkan Tuhan dan diberikan mahkota bagi yang sungguh-sungguh melayani Dia. Itu kebenaran yang kedua. Jadi yang pertama kebenarannya yaitu materi, harta, benda itu hanya sementara, tidak kekal. Tetapi Tuhan, yang kedua, Tuhan punya tujuan yang jelas. Semua dalam kendali Tuhan dan semua dalam rancangan Tuhan, Dia mengendalikan semuanya dengan tujuan yang jelas. Dan yang ketiga, kebenaran yang ketiga kita lihat di ayat 31 ini, firman Tuhan pasti terjadi. Artinya apa? Semua yang dikatakan Tuhan Yesus ini akan digenapi, pasti terjadi. Apa itu yang dikatakan oleh Yesus? Konteksnya tadi sudah saya katakan, keruntuhan bait Allah, itu sudah terjadi. Dan ada beberapa nubuat tentang kita harus hati-hati berhubungan dengan di menjelang kedatangan Tuhan. Ada banyak Mesias palsu. Ada penyesatan yang luar biasa, itu sedang terjadi sekarang ini. Ada banyak bencana sedang terjadi sekarang ini. Dari beberapa waktu lalu, sudah lama ini. Dan saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan Yesus itu pasti terjadi. Tetapi juga berkaitan dengan janji-janjinya itu pasti terjadi. Semua akan berlalu, tetapi perkataannya, kalau dalam bahasa Yunani, perkataan Yesus, firman Tuhan, pasti, tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Sekarang kita tidak hanya lihat pada akan terjadi bencana-bencana, langit dan bumi akan berlalu. Tetapi kita lihat janji yang lain. Janji yang mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Itu janji juga. Pegang janji itu. Aku akan memelihara engkau. Itu janji. Bapak Ibu Saudara, ada juga janji yang seringkali kita abaikan sebagai orang percaya. Sayang sekali. Matius 7 ayat 7 apa? Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan dapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apakah kita percaya dengan janji ini juga? Ini perkataan Yesus. Minta, cari. Ada janji yang lain lagi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Janji. Tetapi saudara, ada perintah untuk beritakan Injil.
Janji firman Tuhan juga, setiap orang yang menerimanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini janji, pegang janji itu. Nah, kalau kita anak Allah, Allah adalah pencipta langit dan bumi dia. Kalau kita anak Allah, Allah itu adalah Bapa kita. Makanya kita berdoa Bapa di surga. Saudara-saudara saya Tuhan, satu ayat ini ada 3 kebenaran yang sangat penting yang harus kita pegang. Pertama, sadarilah bahwa harta benda itu hanya sementara, tidak kekal. Materi itu tidak kekal, termasuk diri kita ini tidak kekal, nanti juga akan sirna. Ya kita harus menerima kenyataan itu, bersyukur. Tetapi kebenaran yang kedua, jangan takut, Tuhan yang pegang kendali. Semuanya dalam kendalinya, tapi dengan tujuan yang jelas, yaitu damai sejahtera. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu pasti terjadi. Pegang janji-janji Tuhan. Seringlah baca firman Tuhan. Sekarang ini juga saya menasihati, hati-hati. Ada banyak ajaran-ajaran sesat tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Orang bermimpi, ada cerita kesaksian, pergi ke surga, pergi ke neraka. Ya, itu pengalaman pribadinya dia. Benar atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi ada kesaksian kemarin yang saya lihat di video. Ini akan ditaruh di YouTube, saya punya khotbah ini. Semoga mereka mendengar. Ada kesaksian, tetapi kesaksian surga neraka tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan saya bilang ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Walaupun dia bilang dia sudah mati, kemudian dia pergi diantar ke surga, diantar ke neraka, tapi ini tidak sesuai dengan apa kata Alkitab. Saya lebih percaya apa kata Alkitab daripada apa cerita orang. Yaitu mungkin pengalaman dia dan tidak tahu kebenarannya. Mungkin benar, tapi kalau tidak sesuai dengan Alkitab, bagi saya tidak benar. Jadi baca Alkitab supaya kita oh ini agak, atau kalau agak ragu-ragu tidak apa-apa, bisa hubungi Pak Gembala, Pak, bagaimana ini pendapat dari Bapak berhubungan dengan ajaran-ajaran palsu ini. Lebih baik kita setia pada firman Tuhan yang mengatakan ini sudah. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal Yesus Kristus. Datang untuk apa? Dikatakan di dalam 1 Korintus 15, Yesus telah mati. Dia telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Dan janjinya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bagian-bagian firman Tuhan yang penting, menyangkut keselamatan. Sehingga di jemaat juga kami sering kali berdoa, dan Ibu Heni, kami berdoa ya Tuhan supaya yang datang kunjungi beribadah bersama, mereka sungguh-sungguh memiliki Yesus dalam hati, sehingga kelak kita ketemu di surga nanti. Bukan hanya di sini, dan kita ketemu di surga. Aduh, saya ketemu kau lagi, aduh puji Tuhan. Tapi saya juga menyesal, kita ibadah seperti ini, saya seringkali naik mimbar, kemudian Bapak Ibu cari saya di surga tidak dapat. Aduh, kasihan sekali. Tandanya itu, syarat untuk masuk kerajaan surga hanya buka hati terima Yesus. Percaya sungguh. Tuhan memberkati kita sekalian. Ingat, materi itu cuma sementara. Tuhan yang pegang kendali dan tujuan yang jelas. Dan firman Tuhan pasti terjadi. Peganglah kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Kami berdoa biarlah Engkau tolong kami untuk selalu memiliki kesadaran bahwa materi, harta benda, fisik kami hanya sementara, atau kekayaan kami hanya sementara. Semua akan musnah, akan hilang, tidak kekal. Tolonglah kami untuk tidak melekatkan hati kami kepada harta kekayaan atau materi, tetapi melekatkan hati kami kepada Engkau, Sang Pencipta dan sumber segala sumber berkat. Engkaulah sumber berkat kami, dan hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Tolonglah kami juga untuk sungguh-sungguh menyadari dan mempercayai, meyakini bahwa Engkau Tuhan punya semuanya dalam kendali dan otoritas daripada Engkau sendiri, dan Engkau mempunyai tujuan yang jelas, tujuan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur oleh karena firman-Mu, janji-janji-Mu pasti, dan biarlah Tuhan tolong kami untuk tidak meragukan ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.